Akhirnya, sudah ada konfirmasi dari Kementerian Sosial terkait pencairan program sembako BPNT alokasi Juni yang usia 40 tahun ke bawah, rentang usia 40 sampai 60 tahun, dan KPM yang usia 60 tahun, lansia tunggal dan disabilitas tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terjawab sudah mengenai BPNT Juni yang hingga kini belum ada pencairan. Sebagaimana dugaan banyak KPM bahwa alokasi Juni untuk program sembako hangus atau tidak disalurkan lagi. Spekulasi mengenai BPNT bulan Juni memang menimbulkan banyak persepsi teman-teman, utamanya bagi KPM yang pencairan BPNT-nya diansur. Memang terasa aneh ya teman-teman, penyaluran BPNT tahap 2 yang disalurkan awalnya melalui PT POS berbarengan dengan BLT minyak goreng. Justru yang disalurkan itu adalah alokasi bulan Mei dan melangkahi pencairan untuk alokasi bulan April yang dicairkan belakangan melalui agen e-warung. Menurut pendapat teman-teman, bagaimana sistem yang seperti ini ya? Silahkan komentar di bawah kolom video. Pasti teman-teman pada bingung karena periode penyaluran tahap 2 untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni justru yang disalurkan pertama adalah untuk bulan Mei-nya melalui PT POS dan menyusul alokasi bulan April yang dicairkan melalui Bank Himbara yakni lewat agen e-warung ya teman-teman. Nah, untuk Juni sendiri malah lebih membingungkan lagi. Hingga saat ini belum cair juga. Namun untuk 83 kabupaten kota justru mencairkan bantuan BPNT itu sekaligus alokasi 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni plus BLT minyak goreng. Sehingga untuk 83 kota ini menerima jumlah nominal Rp900.000 melalui PT POS. Nah, masalah ini tentunya sulit untuk dipahami sistem penyalurannya teman-teman. Terkait penyaluran bulan Juni untuk program sembako, bahwa kabarnya ada penundaan dikarenakan adanya perubahan SOTK baru dan revisi DIPA Kementerian Sosial. Dan juga untuk penyaluran BPNT ini belum disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan sampai terbentuknya organisasi tata kelola baru pada Kementerian Sosial. Nah, mengenai kabar terkini penyaluran BPNT bulan Juni ini, apakah akan hangus atau tetap disalurkan? Karena hingga kini SP2D penyaluran program sembako BPNT belum ada dan belum ada pemberitahuan resmi dari Kementerian Sosial ke Dinas Sosial Kabupaten Kota dan lembaga penyalur baik itu bank maupun PT POS. Nah, topik ini sangat menarik teman-teman. Bagaimana nasib BPNT untuk alokasi bulan Juni? Apakah hangus atau akan dibayarkan double bersamaan dengan BPNT alokasi Juli? Namun bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel kami, silahkan di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan berita terbaru, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menginformasikan informasi terbaru terkait penyaluran bantuan sosial sembako BPNT. Nantinya KPM BPNT apakah pada penyaluran program sembako akan dirapel atau dapat double dengan menerima bantuan sebesar Rp400.000 untuk alokasi 2 bulan dan kira-kira kapan akan dicairkan. Kabarnya, Kementerian Sosial dalam hal ini Dirjen Rehabilitasi Sosial mengeluarkan surat yang sifatnya intern karena dalam bentuk nota dinas dalam rangka penyaluran bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan program non-tunai atau program sembako BPNT. Apakah ini berarti pencairan sudah semakin dekat? Nah, terkait dari surat ini telah sesuai dengan arahan Menteri Sosial tentang penyaluran bantuan sosial, program sembako dan program Keluarga Harapan. Sehingga Dirjen Rehabilitasi Sosial menyampaikan hal-hal penting mengenai penyaluran PKH tahap 3 dan BPNT bulan Juni dan Juli. Bahwa untuk program sembako ini penyalurannya akan dilaksanakan oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial.
Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa jika sebelum adanya OTK baru itu, program sembako BPNT dilaksanakan oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin atau disingkat dengan PFM. Sedangkan untuk program Keluarga Harapan PKH dilaksanakan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nampaknya belum ada pengelompokan KPM sebagaimana keputusan Menteri nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan PKH. Tentang program sembako dan program Keluarga Harapan yang membagi 3 pengelompokan KPM berdasarkan usia dan kerentanan, yaitu usia 40 tahun ke bawah yang ditangani oleh Dirjen Dayasos, usia 40-60 tahun oleh Dirjen Linjamsos, dan lansia tunggal serta disabilitas tunggal ditangani oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial. Maka menurut nota dinas ini teman-teman, keputusan menteri sebelumnya belum bisa terlaksana sepenuhnya. Jadi pelaksanaan penyaluran menurut nota dinas ini, PKH akan dilaksanakan oleh Dirjen Linjamsos. Dan untuk program sembako dilaksanakan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial. Nah, saat ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sedang melakukan proses persiapan data penyaluran program sembako dan program Keluarga Harapan tentunya pada aplikasi Sixenji untuk penerima manfaat lanjut usia dan penyandang disabilitas. Jadi memang pada dasarnya menurut Kepmensos nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan PKH bahwa untuk lansia tunggal dan penyandang disabilitas ditangani oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial. Namun di sini teman-teman, Dirjen Rehabilitasi Sosial hanya menyiapkan data penerimanya melalui aplikasi Sixenji. Namun dalam penyalurannya, bantuan PKH untuk lansia dan disabilitas tunggal sebagaimana disebutkan pada poin 1 bahwa PKH dilaksanakan oleh Dirjen Linjamsos. Jadi teman-teman, penyaluran PKH masih tetap seperti mekanisme yang lama dan untuk program sembako saja yang mengalami perubahan Dirjen. Jadi teman-teman, saya jelaskan kembali di sini bahwa untuk penerima PKH dan BPNT belum ada penggolongan usia atau kerentanan, yakni di sini 40 tahun ke bawah maupun rentang usia 40-60 tahun serta dengan lansia 60 tahun tunggal dan disabilitas tunggal, belum ada pengelompokan. Baik teman-teman, dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa untuk program PKH itu ditangani oleh Dirjen Linjamsos dan untuk penyaluran program sembako di bawah kontrol Dirjen Rehabilitasi Sosial. Jadi di sini belum ada penggolongan usia dan kerentanan KPM, baik itu KPM PKH maupun KPM BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah atau yang berusia rentang 40-60 dan usia 60 tahun lansia tunggal. Dan adanya pemberitahuan melalui surat ini dari Dirjen Rehabilitasi Sosial ini menjawab kekhawatiran teman-teman mengenai penyaluran program sembako untuk alokasi Juni yang akan dirapel dengan Juli. Nah, mengenai penyalurannya kemungkinan besar akan melalui Bank Himbara dan disalurkan melalui agen e-warung teman-teman. Jadi, kekhawatiran program sembako alokasi Juni sudah terjawab. Namun mengenai kapan pencairannya masih belum ada SP2D hingga kini dan belum ada informasi. Hanya saja pada aplikasi Sixenji teman-teman sudah bisa dilihat status sejauh mana proses persiapan datanya. Dan menurut pantauan kami bahwa saat ini calon penerima BPNT sudah ada pada tahapan sukses berekol, sukses on spam, dan sudah ada yang berstatus sudah ada SP2D. Nah, semoga saja yang sudah berubah status sudah SP2D ini segera terproses pemindah bukuan dari rekening Kementerian Sosial ke rekening KPM BPNT. Kita aminkan saja teman-teman. Semoga prosesnya lancar, mengingat teman-teman pasti semuanya tentu membutuhkan bantuan ini untuk segera dicairkan.
Baik teman-teman, demikian yang bisa kami informasikan mengenai nasib BPNT bulan Juni yang berlaku untuk semua golongan yang belum ada penggolongan usia antara 40 tahun ke bawah, rentang usia 40-60 tahun, dan usia 60 tahun ke atas. Jadi saya pertegas lagi, belum ada penggolongan kerentanan dan usia. Insya Allah, semoga BPNT-nya dirapel dengan bulan Juli. Artinya, teman-teman akan mendapatkan saldo 400.000 dalam bentuk e-wallet ke rekening KKS-nya. Kita berharap saja dimanapun pencairannya, maka tidak boleh ada pemaksaan harus membelanjakan di e-warung tentunya. Karena Kementerian Sosial sudah menetapkan konsep e-warung, artinya KPM bisa menentukan sendiri di e-warung mana saja ia inginkan untuk membelanjakan saldo e-wallet pada kartu KKS-nya. Demikian topik berita, akhirnya sudah ada konfirmasi dari Kementerian terkait pencairan program sembako BPNT alokasi Juni. Dan tidak ada penggolongan usia dan kerentanan untuk usia 40 tahun ke bawah, usia rentang antara 40-60 dan usia 60 tahun yang masuk lansia tunggal dan disabilitas tunggal. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial dan grup-grup teman punya, like untuk menanggapi, dan kami nantikan komentar teman-teman dan pertanyaan yang relevan di bawah kolom video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.